بمجالسهم وتعليمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a wa pengurus masjid Al-Haida yang saya hormati dan jemaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketaatan ini terus menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita masih bersama dalam surah Al-Alaq, di mana secara garis besar sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Surah ini adalah surah yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian di dalamnya berisi tentang informasi manusia itu sendiri, awal penciptaan manusia, ya, sehingga seakan Allah ingin berkata kepada kita, kalian itu bukan apa-apa. Khalaqal insana min 'alaq, dari yang tadinya bukan apa-apa, ya, hanya segumpal saja. Kemudian berproses, Allah izinkan prosesnya, dibikinkan ruh ke dalam diri kita, maka hiduplah, lahirlah menjadi manusia, berinteraksi dengan alam, belajar untuk merangkak, belajar untuk duduk, tegak, berjalan, belajar makan. Dan sekian makhluk yang ada yang belajar makan itu cuma anak manusia, Pak. Kambing begitu lahir nggak ada khusus latihan makan, maka nggak akan ada yang ditemukan jual protein khusus kambing. Ada manusia bertahap sekali, karena memang manusia bukan penduduk asli bumi. Jadi interaksi sangat lama. Tapi sayang ketika dia sudah besar, dia lupa bahwa dia ini hanya pendatang. Bahkan dia merasa menjadi tuan, menjadi raja di bumi. Dia merasa inilah tempat dia mempertunjukkan eksistensinya. Padahal bukan di sini, ini hanyalah kendaraan saja untuk mengumpulkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat ke-6, ke-7, ke-8. Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Tadinya bukan apa-apa, kemudian merasa kuat, merasa kaya, punya harta lebih, sehingga dia begini, kepada rata. Ketahuilah bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengingatkan manusia untuk jangan berbuat dan merasa sombong, lucu manusia ini. Awalnya dari cairan yang menjijikkan. Ketika dia wafat menjadi bangkai yang menjijikkan. Sementara dia hidup saja di dalam perutnya membawa kotoran yang menyedihkan. Terus mau sombong. Awalnya sperma, kotor, gizi orang lain. Ujungnya mati jenazah, jadi bangkai.
Hebat-hebat kita, seganteng-ganteng artis, secantik-cantik artis, kalau udah mati tanah nggak ada orang mau koleksi mukanya. Jadi jangankan setelah wafat, bahkan ketika hidup pun tidak ada orang meludah kemudian ada yang mengambil ludahnya. Atau mohon maaf, masuk kamar mandi dengan mau ngambil apa yang dibuang di kamar mandi, itu ada. Artinya kotor juga. Tapi kenapa itu sombong? Maka aku ingatkan kita ila rabbika arruja. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti akan ada penghitungan, akan ada balasan, akan ada pahala bagi yang baik, akan ada siksa bagi yang jahat. Kita lanjut. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal bikin pengumuman, kalau Muhammad sholat di depan Ka'bah, saya akan halangi dia, saya akan larang dia, saya akan bunuh dia. Dia mengancam. Ya. Ini ancaman itu akan selalu diberikan bagi orang-orang yang sudah panik. Mulai dari awal dengan bahasa lembut, dengan strategi negosiasi untuk tidak memperlihatkan Islam di Makkah, tapi gagal, tapi tidak dipedulikan oleh Rasul sampai saatnya mereka mengambil tindakan, yaitu diasingkan, dikucilkan, diboikot. Hingga pada akhirnya masih juga tidak bisa, Islam semakin besar, Islam semakin banyak pengikutnya. Maka tak jarang usaha-usaha untuk membunuh, usaha-usaha menghentikan ajaran Islam dalam bentuk nyata, bukan cuma sekedar ancaman. Suatu hari Nabi pernah sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal CS memanggil pemuda-pemuda, di belakang ada orang bermotor unta, angkat ususnya. Perut, kalau kita lagi kurban, perut sapi itu besar, Pak. Itu kalau sapi besar nggak terangkat itu orang dua perutnya saja. Ini untuk kalau orang Arab itu mereka yang beli hanya dagingnya saja diambil, nanti kotorannya perutnya dibuang langsung. Cuma di Indonesia inilah, dari ujung tanduk sampai ujung kaki terolak aja ke sampai buntut-buntut dibuat sop oleh orang, sampai ke ususnya ada dimakan. Jadi ketika itu dibuang perutnya, Abu Jahal dia angkat itu, diangkat oleh 7 laki-laki Quraisy, pemuda Makkah 7. Diangkat itu perut unta, ditimpakan kepada kepala punggung Nabi SAW ketika Nabi SAW. Nyaris Nabi Muhammad wafat karena sesak napas. Dan nolong. Bagaimana beratnya 7 orang laki-laki yang angkat perut besar, perut unta itu ditimpakan kepada kepala Nabi. Nabi nyaris sesak napas ini. Kemudian dilihat oleh anak Rasulullah SAW, Fatimah Zahra, dengan bersegera Fatimah mengambil pisau, langsung dikejarnya, dilihatnya ayahnya yang sedang ditimpa oleh perut unta ini, dicari-carinya itu perut sehingga beramburan keluar isi perutnya, barulah kempes dan Rasul bisa berdiri. Tidak pernah dalam sejarah Nabi SAW seumur hidup beliau mendoakan keburukan kecuali di sini. Kecuali ketika diperbuat seperti ini. Allahumma alaika bihim, kata Nabi, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah, Allahumma alaika bi Rabi'ah. Semua laki-laki yang mengangkat itu disebut bersama namanya oleh Nabi SAW. Ya Allah,
Aku serahkan mereka kepadamu ya Allah. Nabi tidak pernah berkata kasar mengatakan keburukan kepada orang kafir sekalipun kecuali pada tempat ini. Dan disebutkanlah sahabat oleh Nawawi, kami mendengar hadis itu, ke peristiwa itu, semua yang disebutkan Nabi SAW pada momen itu semuanya mati, terbunuh, terhina pada perang Badar. Hinakan Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu sabarnya Nabi, tidak pernah mendoakan keburukan kecuali pada momen ini. Ini turun pada Abu Jahal. Abu Jahal ini julukannya keren. Fir'aun hadhihi ummah. Ini Nabi yang bilang. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Allah. Ya, kalau Nabi Musa punya musuh namanya Fir'aun, raja yang maha bertuhan, Mesir dari ujung ke ujung adalah kekuasaan dia, maka pada umat Fir'aun, umat Nabi Muhammad SAW ada juga Fir'aunnya. Siapa dia? Abu Jahal. Sehingga ketika Abu Jahal meninggal mati pada peperangan itu, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Mata Fir'aun hadhihi. Abu Jahal orang hebat, orang kaya, orang yang paling kaya di Makkah, dibunuh mati di tangan Abdullah ibni Mas'ud. Yang dulu waktu Nabi Muhammad menyampaikan surat Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud membacakannya di tengah-tengah komunitas orang kafir. Abu Jahal memukul hidung Abdullah bin Mas'ud sampai berdarah. Jibril alaihissalam datang ketika Nabi Muhammad menangis, melihat Abdullah bin Mas'ud menangis berdarah, hidungnya patah. Jibril datang ketawa, sampai Nabi bilang, Jibril, kau bisa ketawa begini sementara sahabatku sedang menangis kesakitan. Jibril tidak menjawab, hanya senyum saja. Ditangguhkan jawabannya. Ketika pembalasan dendam itu terjadi, Abdullah bin Mas'ud berhasil memenggal kepala Abu Jahal. Jibril kembali datang, berkata kepada Rasulullah, inilah rahasia saya dulu, kenapa ketika Abu Jahal memukul Abdullah bin Mas'ud itu Abdullah berdarah-darah, maka saya datang dulu ketawa. Inilah rahasianya. Kenapa? Al-anfu bil anfi wa sudiana. Hidung dibalas hidung, tapi Abdullah bin Mas'ud dapat bonus kepala. Dulu hidungnya patah, tapi Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya Abu Jahal, Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Begitu sombongnya. Sampai turun ayat khusus tentang dia. Ara'aital ladzi yanha. Ini bicara tentang Abu Jahal. Ketika Abu Jahal buat pengumuman, dilarang dia, Muhammad tidak boleh sholat di depan Ka'bah, maka Nabi SAW mendengar itu, Nabi Muhammad tidak takut, Nabi Muhammad malah mengingatkan. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita wa 'alimta ayyuhar rasulul karim halan a'jaba wa ashna'a min hali hadha at-taghil ahmaq alladhi yanhaka 'an iqamati al-ibadah li rabbika alladhi khalaqaka wa khalaqahu. Wahai Nabi, coba kau perhatikan, kau lihat itu orang ahmak, bodoh itu kata Allah. Bodoh juga itu yang namanya Abu Jahal. Dia melarang kamu untuk menyembah Allah, padahal dia juga diciptakan oleh Allah. Abdan idza shalla, ketika hamba yang sedang sholat. Nah, dosa paling besar itu melarang orang dari menegakkan syariat, melarang orang dari menyembah Allah. Maka hati-hati. Jadi pengurus masjid jangan terlalu asik mengunci masjid, kasihan nanti ada orang mau sholat terhalang gara-gara bapak kunci masjidnya. Kalaupun akses masjid mau dikunci karena khawatir barang-barang, silakan, tapi tetap siapkan space. Punya masjid, baik-baiklah sedikit dengan masyarakat, dengan orang lewat, karena masjid ini dibangun untuk menolong umat Nabi Muhammad. Ada juga pengurus masjid di daerah, kalau di Lembang mudah-mudahan ada, kalau kelewatan buah ini. Masjid dikuncinya di luar jam sholat,
WC dikunci nyonya jadi apa? Dia tak senangnya kalau ada orang mampir ke masjid numpang buang air kecil atau air besar. Ya padahal kan ada toilet. Buka saja, jangan dikunci. Ini dikunci, dibukanya hanya di waktu sholat saja. Di luar waktu sholat dikunci. Siapa tahu ada musafir yang mau sholat sunnah, ada musafir yang dia pendatang kemudian mau mampir untuk sekedar meluruskan bahunya. Masjid harus menjadi masjid yang ramah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kamar mandi masjid dibangun bagus-bagus, dibuat, dikasih fasilitas air, jangan dimatikan airnya. Gila waktu tidak waktu sholat airnya dimatikan. Bisa jadi ada orang mau sholat duha, bisa jadi ada orang mau numpang sholat asar ketika misalnya dia sudah kesorean jalan, ya, untuk masjid-masjid pinggir jalan. Begitu seterusnya. Jangan kita jadi sebab orang terhalang untuk sholat. Apalagi sambil bawa rotan tegak depan pintu, budak kecil begitu bingung langsung menyelidiki dulu balik, jangan. Ini realita yang terjadi di masyarakat kita, Pak. Memang niatnya nggak menghalangi orang sholat, benar niatnya, cuma salahnya salah. Betapa banyak anak besar usul gitu, ya. Kalau ada anak-anak kecil di komplek nggak mau ke masjid, takut ke masjid gara-gara kita jengok dengan batu apa yang melotot itu. Sampai dia tidak terbiasa sholat di masjid karena dari kecil kalau mendekat masjid langsung rotan yang diangkat. Kalau anak-anak lari-lari di masjid nggak apa-apa, nggak masalah. Memang waktunya untuk lari-lari musim anak-anak. Yang salah itu kalau bapaknya ikut lari di masjid ini. Tinggal diatur saja, di manage sebaik mungkin. Kalau mereka ikut kira-kira suruh sholat, ada salah satu atau dua pengurus yang belum sholat ikut jamaah, tegak di belakang untuk mengawasi mana yang ikut, mana yang dijauhi, diingatkan, jangan ribut. Tetap diajarkan mereka dari kecil, berikan akses mereka untuk betah di masjid. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dilihat anak-anak lagi-lagi di Masjid Al-Azhar, orang-orang tua banyak ini sudah gerak ini, anak-anak diusir ini, kamu di sini, kamu harus salat. Saudara ini biar ketawa beliau. Selagi mereka lari-lari dalam masjid aman, Pak. Lari-lari paling kita umur 6 tahun, 7 tahun selesai dia. Tidak ada sampai umur 30 tahun masih lari dalam masjid. Tapi kalau tidak dibiasakan dia bertahan dalam masjid, takut dia nanti. Dan dalam makna luas ya, bukan hanya sekedar melarang untuk salat, juga memberikan akses untuk orang ibadah, besar sekali pahalanya ya. Wa qawluhu subhanahu ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bil taqwa khitabun akhar lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ay ara'aita ayyuha rasulul karim in sara hadzal insan at-taghir al-kafir al-huda wa al-haq wa da'a ila al-birri birri wa taqwa amma kana dhalika khairan lahu min israrin 'ala al-kufr wa man nahihi iyyaka 'anis shalah fa jawabu syart mahdhufun lil 'ilmi bihi fal muradu bil huda ihtida'u ila siratal mustaqim wal muradu bit taqwa siyanatu nafsihi an kulli ma yurdihi Allah ta'ala wa amarahu ghayruhu bidzalika. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini masih berkaitan dengan Abu Jahal tadi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan ila shalla. Sifat buruk, dahsyat, jelek, binasanya Abu Lahab ini, Abu Jahal ini, ketika dia melarang untuk mengingat Allah, untuk salat, menghadap Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja berubah
keadaannya, hamba memilih jalan ibadah, hamba memilih jalan baik, hamba memilih jalan untuk mengajak orang ke menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada dia bertahan dalam kekafiran dan kezalimannya. Tapi Allah lagi-lagi katakan, ini kita bicara tentang Abu Jahal yang hatinya sudah buta, yang matanya tidak lagi menatap mana yang benar, yang pikirannya tidak lagi menerima mana yang benar. Saking buruknya dia, apa sebabnya? Ternyata sistem monitor pusat dalam tubuh dia sudah error. Apa itu sistem monitor dalam tubuh kita? Disebutkan di sini, indikasikan namanya kita kenal dengan ubun. Ubun di mana? Kepala. Al-Quran mengisyaratkan menyebut nama ubun-ubun. Para ilmuwan penasaran, ada apa dengan ubun-ubun? Kebiasaannya tidak mungkin disebutkan secara khusus dalam Quran kecuali ada keistimewaan. Maha suci Allah, maha ilmu Allah, maha qadir Allah. Semua yang diindikasikan dalam Al-Quran itu memiliki fungsi dan makna yang sangat-sangat menentukan, sangat dahsyat dalam kehidupan. Kita sebut kemarin banan telapak jari, sehingga lahirlah sidik jari. Sekarang HP kita sudah pakai sidik jari, ATM, living dan sebagainya sudah pakai sidik jari. Dan ternyata satu-satunya yang tidak bisa sama di antara seluruh umat manusia ini hanya sidik jari. Hanya sidik jari yang tidak bisa dipalsukan. Karena tangan masih bisa diikuti, tapi sidik jari tidak bisa dimodifikasi, termasuk kembar identik sekalipun sidik jarinya tak bakal sama. Nah sekarang manusia awal min taqwa wa itaqwa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ternyata ubun-ubun ini adalah pengontrol kesadaran manusia. Maka naudzubillah, jangan sampai jatuh, jangan sampai terbentur, jangan sampai bercanda memukul bagian kepala itu betul. Maka kalau orang naik motor, ya menjaga ini Pak, ya begitu panjangnya syariat, panjang baik nilai baik syariat dalam rangka menjaga ubun-ubun otak itu. Bahkan dibuat undang-undang berkendara roda 2 harus menggunakan helm. Maka ketika ada orang bertanya, Ustaz bagaimana kalau kami mau pengajian tapi nggak pakai helm? Aku yang penting pakai sarung dengan pakai jubah atau pakai baju koko, insya Allah tidak kena tilang polisi, kena pengajian aman. Beda kalau pengajian itu masalah iman, kalau helm masalah aman. Jadi jangan jual pengajian sebagai alasan untuk nggak pakai helm. Kalau mau pengajian pakai helm, itu ikhtiar. Itu ikhtiar menjaga, melindungi kepala yang di dalamnya ada ubun-ubun. Nyaris tidak ada yang selamat kalau otaknya rusak. Dan mau merubah kondisi seseorang tidak perlu dengan operasi. Cukup kita dengar dengan istilah cuci otak. Orang dihipnotis atau dibuat berpaling dari yang benar, dibuat berpaling dari yang hak, itu dengan cuci otak.
rekrutmen teroris itu dia tidak pakai iming-iming kekerasan, dia tidak pakai ancaman, tapi dia mencuci otak. Bukan artinya otaknya dikeluarkan kemudian dicuci dengan cair, tidak. Dialog saja, sering dengar saja. Berpengaruh, Pak, berpengaruh. Apalagi kalau orang-orang yang mohon maaf basicnya belum kuat, diajak masalah kepedulian kepada agama, sepertinya itu Pak contohnya peduli sekali. Kemudian inilah yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi pemantik, untuk menjadi jualan kasus lah, kira-kira begitu. Pembombong di mana-mana itu bukan karena diancam, itu sebagian besar adalah dicuci otaknya dengan doktrin-doktrin sehingga pendapatnya dia berpegang teguh kepada itu. Bagaimana kalau kita lihat mantan-mantan narapidana terorisme ketika mereka tobat, ketika mereka sadar, ditanya, ternyata itu doktrin dimasukkan, bukan suntik, nggak dikasih obat, enggak, diajari apa saja, otak itu. Begitu bahayanya otak itu ya. Di dalam ruh itu, maka Allah indikasikan dengan nasihat. Nasihatin kadibatin khafiyah. Yang menolak itu, yang error itu ya otaknya. Orang kalau mohon maaf saking asam urat, paling-paling dia tidak baca gangguan, tidak baca rajang guong, rematik paling-paling tidak baca ngangguong secara fisik ya. Begal kena rematik ya sudah gitu kan, masih kobok yang ini ya, tidak jadi lagi doang. Tapi kalau sudah otaknya yang rusak, bahayanya dahsyat. Bahayanya dahsyat. Seisi dunia bisa berubah gara-gara umum itu ya. Nasihatin kadibatin khafiyah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya otak kita, ingatan kita selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita doktrin yang baik. Doktrin yang baik. Sayangnya jangan sedikit-sedikit mukul, kalau mau mukul jangan mukul kepala. Yang mau teman-teman dia bercanda, hati-hati itu. Mukul dengan kepala. Sistem kontrol manusia itu pada orangnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini ketika Abu Jahal menantang Rasul, wahai Muhammad, kalau kau masih turun ke sini lagi, masih masuk lagi ke pelataran Ka'bah ini untuk sholat, akan kupanggil semua kru-kru, centeng-centeng ku anak buah kupanggil lalu. Ini ancaman, intimidasi. Abu Jahal berhasil mempengaruhi pengikutnya, anak buahnya melalui retorika dia yang cantik. Maka retorika, cara ngomong itu bisa jadi sihir. Bisa jadi sihir. Maka anak bedino kita, dulur bedino kita, jangan nemen ngomong dengan lanang lain. Laki-laki ini pintar ngomong, dan ngomongan itu, ucapan itu bisa seperti sihir loh. Istri kita jangan terlalu diberikan akses untuk komunikasi dalam orang luar. Kalau mau komunikasi ya seperlunya saja. Kalau ada telepon masuk, salah telepon jangan dilanjutkan. Salah telepon matikan. Anak perempuan kita tentukan ke siapa yang bergaul. Jangan sampai otaknya rusak karena doktrin-doktrinnya. Termasuk itu juga laki-laki. Pilih-pilih teman bergaul. Kalau ada orang yang ngomongnya, mohon maaf, ngomongnya kotor terus, kemudian kita bergaul, dua hari kita belok gitu Pak. Kita berkawan dengan mengegal molat, mengegal budi, melok molat juga gitu Pak.
Pertama kita dah galak, kedua dah galak, ketiga, keempat, kelima, ujungnya terbiasa. Meskipun cuma masalah OTW gitu. Tadi mana OTW, kenapa ngomong gitu? Ini kebiasaan kalau terus terekam dalam otak kita, apalagi anak-anak ya. Maka kenapa sekarang metode-metode menghafal Al-Quran sudah banyak lebih cepat. Anak-anak yang belum bisa mengaji pun kadang-kadang bahkan ketika dalam perut pun sudah diperdengarkan Al-Quran karena kebiasaan itu mencuci otak dalam ranah ya, tanda kutip mencuci otak dengan yang baik, memperdengarkan Al-Quran, memperdengarkan ngaji, memperdengarkan tausiah, memperdengarkan hadis kepada anak itu dalam rangka tanda kutip mencuci otak untuk menjadi baik. Karena kalau nggak seperti itu yang dia dengar itulah yang masuk ke dalam otaknya Pak. Kalau ada anak setiap hari yang dia dengar terutama dengan orang yang suka ngopi dangdut, nggak usah diajari dangdut, baca dewe anak itu ya. Ngapo? Dia mari dia dengar itu. Mending kalau dangdutnya dangdut lagu-lagu yang mendidik. Kembali kenal sudah lagu-lagu yang heroin. Lagu cinta satu malam, sikok bagi uwo. Dan ini benar Pak, cepat sekali nyampe ke otak anak itu. Cepat sekali. Maka bisa dipastikanlah sekarang kalau ada anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, itu insya Allah anak itu adalah anak yang selamat dari pendengaran yang nggak jelas. Karena begitu dia pendengaran yang nggak jelas, Quran hilang pasti. Maka hati-hati betul. Jika mencuci otak dari Pak ya, sebelum orang lain meracuni otak anak kita, otak keturunan kita, kita dululah yang mendoktrinnya dengan hal-hal baik, membiasakan mendengar dengan hal-hal yang bermanfaat, dilihatkan, diperlihatkan, didengarkan kisah-kisah yang baik, yang benar. Walaupun kita tidak hafal Quran, sering-sering putarkan ayat Quran, biarkan dia mendengar, biarkan dia merekam. Di mobil kita putarkan Al-Quran, di rumah kita pun silahkan, karena kalau tidak khawatir nanti teracuni oleh hal lain yang itu biasa dia dengar. Nah, Abu Jahal berhasil mendoktrin para pengikutnya. Innal kalam ala sifat, provokator teman-teman kita, sampai dia mengancam Rasul, kalau kau sholat di tempat ini lagi Muhammad, akan kupanggil anak buahku, centeng-centeng pasukan-pasukan aku, akan ku binasakan kalian. Tapi Allah bela di sini. Allah bela dari Muhammad SAW yang mengatakan sangat zamannya. Biarlah dia merasa kuat dengan centengnya. Biarkan dia merasa kuat dengan para penolongnya. Biarkan dia merasa kuat dengan orang-orang yang mendukung gerakan dan kegiatannya. Tapi ingat, wahai Nabi, pendukungnya pun bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau dia mengajak teman-temannya untuk meyakini Musa dan Uzzabannya, malaikat pun bisa suruh kata Allah. Kalau dia meyakinimu, malaikat nanti membalasnya. Kau gak usah khawatir, kau usah takut. Dalam kebaikan jangan khawatir terintimidasi. Ketika Allah izinkan kita berbuat kebaikan, pasti sudah disiapkan piranti-piranti untuk menolong kebaikan itu bisa terwujud melalui kita. Jangan sampai kita lepas tangan, kita tidak peduli karena takut, karena kebenaran tidak akan mati dengan kita lari, tidak akan. Tetap akan ada orang-orang yang Allah gantikan, Allah angkat untuk menjadi penyiar kebaikan. Jangan berpikir kalau bukan karena saya mesin ini nggak selesai. Sudah Aida ini Pak Suci, kalau bukan aku sudah selesai. Jangan pernah berpikir aja. Tak bapak nggak ada yang selesai di sini. Tinggal sekarang masalahnya adalah apakah Anda mau ambil bagian untuk menjadi kekal abadi di sini. Dan banyak orang menganggap karena dirinya itu salah. Kalau bukan aku yang dulu mengusulkan masjid ini berdiri, tidak berdiri, tidak Pak, berdiri. Bapak nggak ada pun tetap berdiri kok.
Bagaimana Allah berkata dalam Quran secara lugas, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Idh akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah ingin memperlihatkan mana orang-orang yang membantu Nabi, yang menolong Nabi. Tapi kata Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalian nak nolong bagus untuk kalian. Kalian enggak nolong, emang lu bikin ngaruh? Kagak. Allah yang nolong. Allah yang nolong. Ini jangan sampai kita punya mindset mengecilkan Allah, membesarkan diri kita. Salah. Dan ini banyak sekali saya dengar dan saya tegur secara lain ketika saya ada diskusi. Ada orang menyumbang, ada orang membantu pembangunan, kemudian dia merasa karena dirinya pembangunan ini sukses. Bukan Bapak, bukan karena Bapak. Karena pembangunan ini Bapak jadi sukses. Bukan karena Bapak pembangunan ini jadi sukses. Ada orang yang tidak anak yatim sehingga dia merasa menyekolahkan. Karena saya, alhamdulillah, ini anak sukses. Bukan karena dia anak yatim dan dia membuat Bapak sukses. Itu yang benar, itu yang tepat. Ketika membantu donasi amal jariah, yang kita beri itu hanya untuk dunia dia, kita untuk akhirat. Ada anak yatim kita sekolahkan, manfaatnya untuk siapa? Untuk anak yatim tidak, anak yatim baru untuk makan selesai, untuk bayar sekolah bulan itu habis. Untuk kita yang sampai hari kiamat kayak pahala. Kita yang gara-gara anak yatim ini kita bantu masuk kiamat, masuk jero penjara, jero kubur, tidak diagoi malaikat kecuali didiamkan dalam keadaan rahmat. Malaikat diusungkan, insun aku amal banyak, wah ini jangan kita nanya-nanya itu. Hadis Nabi SAW. Belum ditah lalu disalawati yaumil qiyamah. Dikatakan dalam hadis hasan lagi, semua orang itu berada dalam naungan sedekahnya sampai nanti pengadilan Allah. Datang riwayat, meskipun orangnya yang kurang-kurang soleh, sedekahnya banyak, malaikat kalau mencarinya. Jauh kaki urusan apa? Dapat keselamatan. Maka orang yang meninggal dunia, yang amal sedekahnya kurang, dia nak minta balik lagi, ngampura sedekah. Apabila laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa. Ya Allah, julah waktu dengan nak balik ke dunia. Aku di malaikat kau itu umur kau lama dunia lagi ada aku kau. Apa sedekah itu dia juga. Sedekah mah kira-kira apa? Itu masih. Jadi ya Allah, jangan pernah mengira bahwa kebaikan, kebenaran ini ada karena kita. Tidak. Yu'raful rijal bil haq wala yu'raful haqqa bil rijal. Kita akan melihat banyak tokoh karena kebenaran yang dia perjuangkan, bukan kebenaran yang diperjuangkan oleh tokoh. Tokoh yang bisa berganti, tapi kebenarannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran, cahaya, hidayah, iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyah unadiyah sanad az-zaman. Allah kasih nabinya jaminan. Kalau orang merasa kuat di dunia, dia bisa menggagalkan, dia bisa menghalangi sholat, tenang. Karena malaikat ada, malaikat siap ketika mereka beraksi, mereka wujudkan rencananya, malaikat pun akan mewujudkan rencananya. Kan dalam riwayat Bukhari dikatakan kali itu kalaulah Abu Jahal benar-benar memanggil anak buahnya karena Nabi Muhammad itu sholat, kemudian mereka datang, malaikat sudah siap langsung membunuh diri di tempat itu. Dan ada diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, tapi karena dia urungkan perbuatannya hanya sekedar ancaman, tapi Allah yang hati-hati. Diabadikan ancamannya dalam Quran. Dan dia baca Abu Jahal mendengar Al-Quran. Abu Jahal itu menikmati Al-Quran. Suatu hari Abu Jahal dan Abu Lahab, Al-Quran ini indah. Apalagi kalau dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sama seperti Jibril ketika membacakan Al-Quran kepada Nabi. Nabi memanggil Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah,
Iqra alayya al-Quran, tolong bacakan Quran kepadaku. Dibaca Al-Baqarah, dibaca Al-Imran sampai ke An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula syahida. Dan Muhammad mengatakan hasbuk menangis. Bagaimana mungkin nanti hari kiamat? Hari kiamat. Idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, semua umat kami datangkan saksi-saksi. Tapi Nabi menjadi saksi di antara umat-umat ini. Sudah selesai? Belum. Wajib Nabi ka ala haula syahid. Kemudian kami panggil engkau, mendatangkan engkau wahai Nabi, dan engkau menjadi saksi semua mereka ini. Dan Muhammad Al ketika mendengar ayat ini menangis, beliau mengatakan hasbuk. Indah Quran dibaca dengan. Maka Abu Jahal ini pendengar Quran setia. Cuma dia tidak beriman. Karena suatu malam Abu Jahal pulang, sama-sama kangen ingin dengar bacaan Quran Nabi. Satu dari sebelah kiri, satu dari sebelah kanan, karena malam gelap. Mundur mau mendengarkan bacaan Nabi lebih dengan suara yang lebih kuat. Ternyata umuran bahu untuk keluar, semuanya terkejut. Nak ngomong dengan Quran, memang iya, tapi malu dengan Abu Lahab. Abu Lahab juga malu semua bacaan. Begitu ketertarikan mereka untuk mendengar Al-Quran. Al-Quran ini indah. Orang ngaji Quran, dia mengaji, jangan orang risih. Yang risih dengan Al-Quran ketika dibacakan itu cuma orang yang hatinya tertutup. Maka dalam Quran, yang mendengar orang yang hatinya tertutup kemudian mendengarkan bacaan Quran, faka'annama yas'adu fis sama', seperti naik ke atas langit. Apa naik ke atas langit? Ternyata ditelusuri lagi oleh ulama sains. Naik ke atas langit, orang yang membaca, orang yang mendengar Quran tapi hatinya tertutup, dia dengarnya itu seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Ada apa rahasia di atas langit? Ditelusurilah oleh ilmuwan barat. Ternyata ditemukan di luar sana, di atas langit sana ada satu bagian yang disebut dengan ruang hampa udara. Sementara Nabi Muhammad waktu itu belum pernah naik ke langit, belum pernah naik pesawat. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan ada ruang hampa udara. Orang yang tidak beriman dengan Quran, ya, seperti orang yang naik ke ruangan hampa udara, hampa mengap-ngap, sesak napas. Tapi ternyata keindahan Al-Quran itu sendiri membuat rindu mereka meskipun mereka tidak beriman. Itu salah satu nilai mukjizat Al-Quran. Tidak ada satupun insya Allah kitab di dunia ini yang menjadikan cara bacanya saja membuat ilmu sendiri. Cara bacanya Al-Quran dibaca dengan ada yang membacanya dengan sobah, nahawan, ijaz, baru-baru kemarin yang pakai langgam jauh. Meskipun Quran itu disuruh Quran di luhur Arab, baca dengan dialektika Arab. Saking mungkin ya, ustazon kita, saking mungkin mereka ingin memberikan nuansa lalu dalam bacaan Al-Quran, dicobanya dalam segala dialek. Tidak layak, tidak pantas. Karena ketika didialekkan ke dialek langgam tertentu, nanti bukan menjadi disiplin ilmu, berubah menjadi ejekan. Bisa menjadi lagu daerah, alhamdulillah. Dengan kemudian Qurannya bisa menjadi bias. Maka dalam segi tata bacanya pun, suaranya pun ada melahirkan cabang ilmu sendiri. Cabang ilmu dewe. Jadi ngaji itu bukan pasti pakai kilera. Itu dahsyat, itu belajar tilawah. Dibuat kompetisi begitu orang menghargai keindahan Quran, dibuat musabaqah. Musabaqahnya bukan cuma musabaqah tingkat kita saja, internasional. Bukan berarti membisniskan Quran ya, memperlombakan. Bukan. Itu adalah bagaimana menunjukkan apresiasi terhadap Al-Quran yang bisa dikaji dari segi keindahan suaranya, tulisannya, dan seluruh aspek.
dan seluruh aspeknya. Makanya itu menjadi amanat dalam undang-undang. Dalam undang-undang Republik Indonesia, bersyukur kita di Indonesia dibangun oleh ulama-ulama. LPDI itu Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran dibentuk oleh negara pada tahun 1977. Aku belum lahir, kita belum lahir, Pak. Udah dibentuk, kenapa? Karena negara peduli dan ini perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan. Aku lah Abu Jahal saja sampai itu mau negara Quran. Maka kalla la tuti'hu wasjud qarin. Jangan kalian taat, jangan kalian ikuti apa yang dilarangkan oleh Abu Jahal tadi. Anggap saja sebagai kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Kalian jangan pernah mundur, karena ketika dia bereaksi, Allah pun akan memerintahkan malaikat bereaksi. Malaikat akan membela, akan turun, akan menolong. La tuti'hu, jangan kau taati dia, jangan ikuti dia. Sebaliknya adalah bagaimana kita melawan kemungkaran. Di sini kita menemukan teori. La tuti'hu, jangan ditaati. Tapi gimana caranya? Melawannya bagaimana? Apakah kemudian kita angkat pedang, kita lawan, kita bentrok, kita hasut orang-orang untuk mengikuti kita? Enggak. Buktikan ketidaktaatan kalian justru dengan wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sujudlah kalian, semakin mendekatlah kepada Allah. Kenapa? Dengan zikir. Kenapa yang disebut di sini sujud? Sujud itu tempat terdekat antara manusia dengan Tuhannya. Maka kemarin banyak yang menolak ketika kita teman-teman menginisiasi berdiskusi kita dengan gubernur, dengan wali kota. Malam tahun baru itu puncak perayaan maksiat. Yang maksiatnya, yang salahnya malam tahun barunya apa pelakunya? Pelakunya. Yang pelakunya orang muslim maupun bukan muslim? Muslim. Dan kita diam. Artinya kita mendiamkan. Tidak ada usaha kita untuk mengubah itu. Ada yang menghimbau, tidak usah keluar, teman sepeda rumah. Oke, bagus, alhamdulillah. Tapi ternyata ajakan itu nggak mempan. Orang masih milih mau keluar semua, besoknya malam libur, besok libur, malam ini nyantai-nyantai. Mereka akan melihat bagaimana keindahannya. Maka apakah kita kemudian antipati dengan kegiatan tersebut? Bukan. Justru yang diajarkan dalam Islam adalah bagaimana momen-momen ketika orang berkumpul seperti itu, mereka semuanya bermaksiat kepada Allah. Kalau bisa kita buat untuk jangan ada perkumpulan maksiat, bagus. Tapi kalau tidak, ambillah. Jadikan kumpulan maksiat tadi menjadi kumpulan yang tidak bermaksiat. Ya? Jadi bukannya zikir tablik akbar tadi malam itu menyambut merayakan tahun baru, bukan. Itu ikhtiar kita karena umat sudah semuanya tuntut, dan ini menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Entah dari zaman siapa dulu, atau Bapak Hujan Melo juga dari situ tahun baru. Jangan-jangan Melo juga udah mulai larang-larang sekarang ini. Tapi kita ubah nuansanya. Kalau dulu dipakai maksiat, sekarang kita ubah. Kita jadikan tempat taat. Pak, kenapa nggak tahajud bersama di BKB? Tahajud bersama di BKB, kita tahajud memukul ramu mercon, kacau. Ubar pada sholat, ya, maka diadakanlah bersolawat situ ramai-ramai dengan syiar, diangkat suaranya. Paling tidak suara mercon itu tidak membuat telinga kita lupa dari Allah, karena pada saat bersamaan kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Apakah bermakna kita merayakan malam tahun baru? Tidak, bukan. Dan dampaknya sangat-sangat efektif, masya Allah. Seluruh yang tadi malam datang di wilayah BKB, dekat-dekat dengan wilayah itu, di dekat mimbar itu, alhamdulillah
Mungkin dalam bayangan mereka mau nonton konser misalnya joget-joget dan sebagainya. Begitu mereka datang ternyata yang ada sholawat, yang ada zikir mulut mereka. Karena memang mereka orang Islam. Ketika dibacakan sholawat, mulai mereka ikut sedikit demi sedikit. Mungkin juga ada tampilan tersinaknya orang apa yang ada sholawat, tapi dengan perlahan. Suara-suara sholawat itu masuk ke dalam hati mereka. Allah gerakkan sedikit demi sedikit mulut mereka untuk bersolawat, sehingga di saat semua orang lalai lupa di tengah malam itu, ternyata nama Allah diagung-agungkan di tempat tersebut. Jadi lagi saya ingat, bukan memperingati merayakan malam tahun baru, tapi sebagai usaha agar tempat perkumpulan maksiat yang biasa selama ini istirahat laki-laki perempuan dempet-dempetan pegangan bukan murid berubah menjadi perkumpulan, dan perkumpulan itu yang menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berterima kasih atas semua yang sudah berkumpul, dan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, lebih baik ke depan. Perkumpulan masyarakat butuh jalan-jalan dan sebagainya, nuansa-nuansa yang isi dengan nuansa ibadah pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah terwujud mana ada harus salam Islam itu masuk dalam semua lini kehidupan. Kalau temu yang mengajak kita maksiat jangan ditaati, jangan diikuti, sebaliknya lawan dengan apa? Wasjud waqtarib, semakin dekatlah kepada Allah dengan bersujud. Tempat terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.